Kita lanjutkan, kita akan membahas tentang analisis statik dan dinamik. Tetapi kali ini kita akan membahas gerakan rotasi atau gerakan berputar. Nah, contoh yang akan digunakan dalam kasus ini adalah kasus roda kendaraan ketika berputar di jalan. Nah, perputaran roda sepeda motor maupun mobil itu kan dia bisa dua jenis ya. Yang gerakan maju atau mundur, yaitu gerakan maju ya terutama. Yang kita bahas adalah satu, kondisi dia mengalami percepatan, yang kedua adalah dia perlambatan. Nah, kendaraan dalam hal ini kita bahas roda itu mengalami percepatan pada kendaraan itu seperti ini kondisinya. Jadi awalnya diam, kemudian kita beri torsi dari mesin atau kita gas, maka putaran dari roda ini akan semakin cepat. Nah, ketika putaran semakin cepat, maka dia akan bergerak semakin cepat sehingga ada percepatan, sehingga kecepatannya bertambah. Nah, itulah percepatan. Jadi ketika maju kita gas, roda berputar semakin cepat, maka gaya dorongnya semakin besar, maka dia akan mengalami percepatan atau bertambah kecepatannya. Nah, bedanya dengan perlambatan, kalau perlambatan dia kondisinya dia sudah berputar dulu, sudah berjalan, kendaraan sudah berjalan, dengan demikian roda juga sudah berputar. Kemudian ketika pedal rem diinjak, itu akan mengalami perlambatan. Jadi putarannya itu semakin lambat. Dari awalnya cepat, ketika direm maka putarnya semakin lambat. Nah, itulah perlambatan. Nah, itu akan kita bahas satu persatu. Nah, tapi sebelum kita bahas ini, saya review sedikit dari yang video sebelumnya, yaitu tentang analisis statik dan dinamik pada gerakan translasi atau gerakan lurus, supaya lebih mudah dipahami untuk membahas yang video ini. Jadi ini review gerakan yang linear atau yang gerakan lurus atau translasi. Nah, dari video yang lalu kita sudah bahas ini diagram bodi bebas ya, diagram benda bebasnya. Yang perlu diingat adalah bagaimana menempatkan gaya inersianya, menentukan arah gaya inersia M kali A nya ini. Nah, untuk mengingat-ingat ya supaya gampang, ini bayangkan ketika dia percepatan dia berarti dia bergerak ke kiri semakin cepat. Nah, kenapa arah inersianya itu ke kanan? Kalau gaya gesek kan jelas dia ke kanan melawan gerakan. Nah, kenapa gaya inersianya itu mengarah ke kanan? Kita bayangkan ya, kalau kita berdiri di atas balok ini, kita berdiri kemudian ini didorong ke kiri, jerat gitu. Maka badan kita akan jatuh ke belakang, ya kan? Ketika kita jatuh belakang, nah itulah arah inersianya untuk memudahkan kita menghafalkan. Jadi ketika kita berdiri di sini, kemudian balok ditarik ke kiri, maka kita akan jatuh ke kanan. Nah, ke kanan ini itu adalah arah inersianya, M kalikan A-nya. Nah, kalau kita sudah gambar ini, kita tinggal menggunakan hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Berarti ini F G dikurangi dengan Fg dikurangi dengan M kalikan A sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan geraknya, persamaan akhirnya. Nah, jadi itu ya untuk menentukan gaya inersianya, arahnya. Nah, bagaimana kalau perlambatan? Sama, ketika perlambatan itu kan awalnya dia sudah bergerak, kemudian dikasih gaya dorong ke kanan sehingga melambat. Nah, ini seperti kalau kita berdiri di sini, ini ya sudah bergerak dulu, kemudian kita hentikan gerakannya. Apa yang terjadi pada badan kita? Badan kita akan jatuh ke depan sana. Seperti kalau kita mengendarai sepeda motor atau mobil, ketika diri mendadak itu kan kita jatuh ke depan. Nah, ke depannya itu adalah gaya inersianya. Nah, dalam hal ini ke depannya adalah ke kiri, berarti gaya inersianya itu ke kiri ketika mengalami perlambatan atau pengereman. Apa ya? Nah, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita berdiri di sini sudah bergerak kemudian direm, maka kita akan jatuh ke depan. Nah, ke depan atau ke kiri ya. Jadi ke kiri itu adalah arah gaya inersianya. Nah, dari gambar ini maka kita bisa mengaplikasikan hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Maka ini F ditambah Fg karena gaya geseknya searah dengan F. Nah, dikurangi dengan M kali A sama dengan 0. Nah,
ini adalah gaya inersianya. Minus karena dia melawan dari F-nya. Nah, beda ya. Kalau yang percepatan dia F dikurangi Fg dikurangi M kalikan A sama dengan 0. Ketika dilakukan perlambatan atau pengereman, maka F ditambah dengan Fg dikurangi M kali A sama dengan 0. Sehingga gaya gesek itu membantu dari pengereman. Oke, kita lanjut ke yang bahas roda. Nah, kita awali dengan percepatan. Jadi ini arah geraknya ke kiri. Jadi ketika kita, ini roda, bayangan roda sepeda motor ya, kemudian kita gas, berarti kan pada roda itu mendapatkan torsi atau puntiran dari mesin ke roda, sehingga puntirannya itu menyebabkan arah maju, berarti dia akan berlawanan arah jarum jam torsinya. Nah, ketika putar gini berarti dia akan maju ke depannya ke kiri. Nah, kalau kita gambarkan diagram benda bebasnya secara statik dulu, itu ini ada torsi, kemudian ini dilawan oleh yang namanya gaya gesek antara jalan dan ban. Ya kan, kalau kita memutar roda itu kan berarti ada gaya menahan, yaitu gaya gesek. Gaya aksinya adalah torsi, gaya reaksinya adalah gaya gesek antara ban dengan jalan. Kita simbolkan dengan Fg. Ini ada radius. Nah, ini adalah analisis statiknya. Nah, kalau dalam gerakan translasi atau lurus, kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa kalau kita menggunakan statik itu menggunakan hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0, jumlah gaya sama dengan 0. Nah, kalau dalam rotasi, gaya kita ganti dengan torsi, karena kan torsi kan juga turunan dari gaya, di mana torsi adalah gaya kalikan lengan. Nah, jadi bedanya seperti ini kalau antara translasi dan rotasi. Ini translasi itu gerakan lurus ya maksudnya ya. Ya, kalau pakai gerakan lurus itu kan sigma F sama dengan 0. Kalau gerakan memutar atau rotasi itu adalah sigma torsi sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan dinamik ya. Kalau di gerakan translasi, di dinamik itu ya menggunakan rumus hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jumlah gaya sama dengan massa kalikan percepatan. Ini kan inersianya ya. Nah, bagaimana dengan rotasi? Rotasi F kita ganti dengan torsi. Jadi sigma torsi sama dengan I kalikan alfa. I itu adalah penggantinya dari M. Ini adalah istilahnya itu adalah mass moment of inertia. Ini satuannya adalah kilogram meter persegi. Nah, kalau silinder biasa itu adalah rumusnya mr kuadrat. Kalau bentuk-bentuk yang lain harus diturunkan atau dilakukan eksperimen untuk mengetahui I-nya. Jadi M-nya ini kita ganti dengan I, di mana ini adalah mass moment of inertia. Sedangkan percepatan dalam gerak translasi itu kita ganti dengan percepatan sudut. Alfa itu kan percepatan sudut, karena dia adalah berputar-berputar, berarti dia berubah sudutnya, bukan berubah jarak dalam arah lurus. Nah, ini rumus dasarnya kita harus ingat ini. Kita cukup mengingat yang translasi, nanti rotasi tinggal mengikutinya. F kita ganti dengan torsi, M kita ganti dengan I, A diganti dengan alfa. Nah, sekarang kita lakukan analisis yang statik dulu. Ini ya diagram body base-nya. Jadi ada gaya aksi, ada reaksi, berarti sudah benar saling melawan. Nah, seperti yang gambar ini, bahwa kalau statik rotasi itu adalah sigma torsi atau jumlah torsi itu sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan torsi inputnya adalah dari mesin. Torsi mesinnya ini T itu dikurangi dengan gaya gesek antara ban dengan jalan, itu kan menyebabkan torsi juga. Karena apa? Karena gaya kalikan lengan itu sama dengan torsi. Gayanya Fg, lengannya yang mana? Lengannya adalah R, karena ini dari titik kontak jalan dengan yang pusat roda itu kan R. Nah, maka Fg kalikan R, radius roda. Nah, dalam kondisi statik itu torsi itu sama dengan gaya gesek kalikan R-nya. Nah, gaya gesek ini juga kita bisa katakan dengan gaya dorong ya, gaya traksi. Jadi ini adalah gaya
gesek, yang berarti adalah gaya dorong atau traksi. Nah, kalau kita menggunakan statik berarti roda ini dalam kondisi diam atau dia bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatannya apa? Kecepatan sudut, karena dia adalah merupakan rotasi. Jadi ini ketika dikasih torsi tetapi belum bergerak, masih diam, itu berarti ini berlaku. Atau ketika dia kecepatannya konstan, berarti juga berlaku ini. Bahwa torsi itu sama dengan Fg kalikan R. Nah, bagaimana kalau ini mengalami perubahan kecepatan? Misalkan dari kita berikan torsi, kemudian dia dari diam menjadi bergerak. Nah, itu kita tidak bisa lakukan analisis statik, maka kita harus lakukan analisis dinamik. Karena dia bergerak, artinya berubah kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan, baik kecepatan translasi maupun kecepatan rotasi. Kalau semakin cepat kan dari diam ke bergerak kan kecepatan sudutnya, putarannya juga meningkat. Nah, maka itu harus dilakukan analisis dinamiknya. Nah, kita menggunakan rumus seperti yang di kotakan ini, bahwa jumlah torsi itu sama dengan I kalikan alfa. Nah, oleh karena itu kita kembangkan dari yang statik tadi. Statik tadi adalah torsi dikalikan dengan Fg gaya gesek kalikan R. Nah, itu kita samakan dengan I kalikan alfa. Dimana ini adalah momen inersia dari moment of inersia dari roda, dan ini alfa itu adalah percepatan roda, percepatan sudut. Nah, kalau kita jadikan 0 supaya jadi hukum Newton pertama atau statik, maka ini kita geser ke kiri sehingga torsi dikurangi dengan Fg kalikan R dikurangi I kalikan alfa sama dengan 0. Nah, dalam kasus ini berlaku ketika ada percepatan, artinya omeganya berubah atau kecepatan sudutnya berubah dari yang pelan menjadi cepat, atau dari 0 menjadi bergerak jadi ada kecepatan sudutnya. Nah, seperti video yang lalu kita mau gambarkan ini. Jadi yang dinamik ini kita gambarkan dalam diagram bodi bebasnya atau DBB-nya. Kalau dalam hal ini tadi yang statik, maka kita kalau mau gambarkan dinamik seperti apa diagram benda bebasnya. Nah, ini. Jadi ini torsi sama dengan ini ya, torsi, kemudian ada gaya gesek atau gaya traksinya. Nah, bagaimana arah inersianya? I kalikan alfanya bagaimana? Nah, kalau kita berdasarkan rumus ini, itu kita bisa gambarkan bahwa I kalikan alfa itu berlawanan dengan torsi. Kalau torsinya itu berlawanan arah jarum jam, berlawanan ya, gini, maka inersianya, ini adalah inersia ya, inersia roda, inersia sudut, inersia rotasi, itu maka dia berlawanan ya, karena dia minus maka dia berlawanan dengan torsinya, ke sini arahnya, searah jarum jam. Nah, sekarang bagaimana untuk menghafalkannya ya? Nah, untuk menghafalkannya kita kalau tidak mau memakai rumus-rumus gini, kita bisa langsung gambarkan seperti ini. Itu dengan cara yang sama dengan ketika translasi. Jadi kita bayangkan kita berdiri di atas roda ini. Kita berdiri tegak gitu. Kemudian karena ada torsi kan berarti dia putar berlawanan arah jarum jam. Nah, apa yang terjadi dengan badan kita? Badan kita akan jatuh ke belakang gini kan. Kalau ini kita diputar berlawanan arah jarum jam sini, maka badan kita akan berputar ini, jatuh ke kanan. Nah, jatuh ke kanan ini adalah arah dari inersianya, sehingga kita bisa langsung gambarkan inersianya seperti ini, searah jarum jam, karena jatuhnya adalah ke sini. Nah, dari sini kita bisa langsung sigma torsi sama dengan 0 ya, tinggal torsi dikurangi dengan Fg kalikan R, ini juga torsi, dikurangi dengan I kalikan alfa sama dengan 0. Nah, langsung ketemu yang persamaan ini. Nah, dengan cara menggambarkan langsung pada bendanya. Nah, kalau kita mau ubah lagi menjadi berapa torsi yang dibutuhkan, berarti seperti ini. Torsi sama dengan gaya gesek atau gaya traksi kalikan radius ditambah dengan I kalikan alfa. Ini tinggal dipindah ke sini semua kan. Nah, torsi tadi adalah torsi percepatan. Ini merupakan torsi output dari mesin ke roda penggeraknya. Ini torsinya. Jadi kalau kita melakukan percepatan dari diam ke bergerak, atau dari bergerak ke kecepatan, atau kita menambah kecepatan,
itu berarti torsi yang digunakan atau torsi yang diberikan ke roda itu digunakan tidak hanya untuk mempercepat ini ya. Jadi torsinya itu digunakan untuk dua hal ya. Yang pertama dia untuk mempercepat putaran roda. Yang kedua dia karena inersia. Jadi dia satu melawan inersia, yang kedua adalah menghasilkan gaya gesek. Jadi selain untuk menghasilkan gaya dorong, torsi yang kita berikan pada roda juga digunakan untuk melawan torsi inersia. Ini torsi inersia ya. Kan torsi. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, seperti itu untuk kasus yang percepatan. Nah, bagaimana kalau untuk yang perlambatan? Perlambatan dalam roda kendaraan itu adalah ketika terjadi pengereman. Kalau kita mengerem berarti itu adalah terjadi perlambatan. Dan bagaimana arah gayanya? Kalau kita analisis secara dinamik, apakah sama dengan yang ketika percepatan? Nah, kita lihat di ini sebelah kanan. Nah, seperti yang kita bahas tadi bahwa perlambatan itu terjadi ketika roda sudah berputar, artinya kendaraan sudah berjalan, kemudian kita rem. Nah, ketika direm itu berarti dia kecepatannya akan melambat. Nah, melambat berarti dia mengalami perlambatan. Nah, oleh karena itu sudah pasti dia adalah kita gunakan dinamik. Nah, untuk apakah kita bisa gunakan yang statik aja tanpa dinamik? Ya, kita bisa gunakan ketika inersia ini nilai I itu bisa kita abaikan atau kecil. Nah, itu bisa kita langsung gunakan yang statik. Tetapi kalau I-nya itu besar, mempengaruhi dari atau besar dibanding dengan cukup besar dibanding dengan torsi yang kita berikan, maka ini kita tidak bisa abaikan. Kalau ini kita abaikan, cukup kita menggunakan statik sudah cukup. Nah, kita lanjut ke yang perlambatan. Tadi awalnya dia berputar, kemudian kita rem sehingga melambat. Nah, perputaran roda adalah berlawanan arah jarum jam. Ketika direm berarti muncul torsi. Torsinya apa? Torsinya adalah melawan dari arah putaran itu kan, supaya dia berhenti. Nah, sehingga torsinya adalah searah jarum jam. Ini adalah torsi pengeremannya. Beda ya, kalau ini adalah torsi percepatan, kalau ini adalah torsi pengereman. Torsi pengereman dari mana? Dari gesekan antara kanvas dengan tromolnya, atau antara pad kanvas yang disc brake dengan cakramnya. Nah, ketika ada torsi yang searah jarum jam, maka akan dilawan oleh gaya gesek. Gaya gesek yang terjadi antara permukaan ban dengan jalannya itu Fg. Arahnya gimana? Arahnya kan melawan dari torsi pengereman. Nah, Fg ini itu juga bisa kita katakan sebagai gaya pengereman. Jadi torsi yang kita berikan, torsi pengereman itu akan dilawan oleh gaya pengereman. Nah, gaya pengereman inilah yang menyebabkan menyebabkan berhentinya kendaraan. Karena arah kendaraan ke sini, ke kiri. Maka dengan adanya Fg ini ke kanan, berarti dia akan menyebabkan kendaraan berhenti. Nah, beda dengan tadi ya. Ketika ada torsi berarah arah jarum jam, maka ada gaya gesek yang ke arah kiri. Nah, gaya gesek ke arah kiri ini adalah yang mendorong kendaraan untuk maju ke kiri. Nah, sehingga ini adalah yang menyebabkan kendaraan berhenti karena arah gerakannya ke kiri. Nah, kita akan analisis statik lagi. Habis statik baru dinamik. Sigma torsi sama dengan 0. Nah, kita lihat torsi searah jarum jam dikurangi dengan torsi akibat gaya pengereman atau gaya gesek Fg kalikan R. Nah, sehingga torsi itu sama dengan Fg kalikan R. Nah, ini kondisi diam atau kecepatannya konstan. Tapi karena ini melambat berarti dia ini tidak bisa berlaku ya. Kecuali kalau I dan alfanya kita abaikan, baru ini kita bisa berlaku. Sehingga torsi pengereman itu akan menghasilkan gaya pengereman kalikan R. Nah, ketika kita tahu torsinya, maka kita bisa menghitung berapa gaya pengereman terjadi pada roda tersebut dengan cara membagi dengan R. Jadi gaya pengereman itu sama dengan torsi dibagi dengan R. Nah, ini kalau kita mau abaikan yang pengaruh inersia dari rodanya. Nah, kita akan lebih jauh lagi, kita akan mencoba analisis dinamik.
Nah, sebagaimana yang tadi, bahwa torsi itu sama dengan I kalikan alfa. Torsi kita ambil dari yang statiknya, T dikurangi dengan FGR sama dengan I kalikan alfa. Sehingga T dikurangi FGR dikurangi I alfa sama dengan 0. Nah, kita lihat persamaannya dengan yang percepatan. Ini torsi dikurangi FGR dikurangi I alfa sama dengan 0. Dan ini torsi dikurangi FGR kurangi I alfa sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini adalah sama persis persamaannya antara percepatan dan perlambatan, atau ketika percepatan dan pengereman sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Nah, lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah arah dari gaya-gayanya, baik gaya torsi, gaya gesek maupun inersianya berlawanan arah, semuanya berlawanan arah, sehingga persamaannya akan sama. Nah, bedanya apa dengan yang percepatan? Kalau pengereman itu kan torsinya tadi searah jarum jam, kemudian dilawan oleh gaya pengereman atau gaya gesek yang menyebabkan torsi berlawanan arah jarum jam. Nah, kita ini bayangkan tadi kita berdiri di sini di sini ya. Kemudian kita putar rodanya kan, karena torsi pengereman kita berarti seakan-akan diputar searah jarum jam. Ya, kalau kita diputar searah jarum jam, apa yang terjadi? Kita akan jatuh ke sini, jatuh ke kiri. Nah, itulah adalah arah dari inersianya. Nah, sini. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah gambar ini, kita bisa langsung terapkan hukum Newton pertama, yaitu torsi sama dengan 0. Dimana torsi ini T dikurangi dengan Fg kalikan R karena dia melawan kan, dikurangi dengan I alfa karena dia melawan dari torsi, yang ketemu sama dengan ini. Nah, sebagaimana yang kita bahas tadi bahwa T itu adalah torsi pengereman. Nah, torsi pengereman itu adalah hasil dari gaya gesek antara pad dan disk dikalikan dengan radius titik kontak pad tersebut ke pusat roda. Nah, gaya gesek antara pad dan disk itu disebabkan karena gaya tekan minyak rem. Nah, mu kalikan N nya adalah gaya tekan minyak rem. Kalau kita tahu tekanan dari minyak rem, kita bisa menghitung F-nya. N itu berarti F-nya ini ya. Nah, F-nya ini berarti tekanan minyak rem kalikan luas. Luasnya apa? Luas dari permukaan pistonnya. Nah, itu yang dimaksud dengan torsi pengereman. Nah, kalau kita bandingkan gambar analisis dinamiknya antara yang percepatan dan pengereman, lihat bahwa arahnya itu berlawanan semua ya. Torsi pengereman arahnya ini berlawanan arah jarum jam. Kalau torsi pengereman dia searah jarum jam karena dia melambat. Ini menyebabkan gaya ke kiri maju. Yang Fg itu menyebabkan dia berhenti, bukan mundur ya, tapi dia berhenti. Kemudian bagaimana dengan inersianya? Inersianya itu karena dia berusaha untuk berputar berlawanan arah jarum jam, maka inersianya adalah searah jarum jam. Sedangkan ini untuk menghentikan berarti torsinya kan searah jarum jam, maka inersianya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, inilah bedanya antara diagram body bebas untuk analisis dinamik ya, untuk yang percepatan dan perlambatan. Nah, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kemudian video selanjutnya saya akan coba bahas ini, berapa gaya dorong terjadi, berapa besar gaya dorong terjadi antara ban dengan jalan, dan juga gaya pengereman terjadi antara ban dengan jalan. Nah, itu kita bahas yang itu. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.